Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Mecha. Buat kalian yang namanya Mecha, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Menurut sumber tentang nama.com, linknya ada di deskripsi. Untuk info lebih lanjut kalian bisa kunjungi linknya di sana. Mekah dalam bahasa Inggris adalah Mekah dalam bahasa Inggris ya, berarti Mekah, kota suci umat Islam. Namun ternyata kata tersebut memiliki makna lain yang indah. Mekah ya, sebuah kota suci bagi umat muslim. Sebenarnya pemerintah Saudi sudah menyatakan bahwa ejaan internasional resmi untuk kota tersebut adalah Mekah. Tapi Mekah sudah banyak digunakan secara umum. Dalam bahasa yang sama, Mekah juga dapat berarti tempat yang dianggap sebagai pusat perkumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan minat. Oleh umat muslim yang tinggal di negara berbahasa Inggris, makna tersebut dianggap merusak kesucian kota Mekah, sehingga mereka lebih memilih menggunakan nama Mekah daripada Mekah. Buat kalian namanya Mekah yang nonton video ini, ada seseorang yang tokoh populer yang mempunyai nama Mekah juga. Siapakah dia? Dia adalah Tara Mekaluna. Ya, menurut sumber tentang nama.com, Tara Mekaluna ini perempuan kelahiran Jakarta 9 Mei 1998, adalah seorang MC dan moderator profesional. Namanya juga mulai dikenal ketika ia menjadi second runner up di Nation School Debating Champion NSDC 2015 yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi ada sosok populer yang punya nama sama dengan kalian, guys. Dan sosok populer tersebut adalah si Tara Mekaluna. Di tahun yang sama, alumnus Seman 8 Jakarta ini juga mendapatkan honorable mention dari host Judy Carey, Harvard Model di Kongres di Hong Kong, dan Best Article di Yale News Asia Pacific MUN Singapura. Setelah berkuliah di Universitas Indonesia, ia semakin sering diminta menjadi moderator di beberapa acara seperti Creative Industry 3.0. Di tempat aku lagi azan, ini udah iqomat ya guys ya. Gue baru pulang kerja sih, tapi nyempetin ngonten bentar. Habis ngonten gue langsung sholat isya. Oke, lanjut lagi ya guys ya. Ia semakin sering diminta menjadi moderator di beberapa acara seperti Creative Industry 3.0, Hypnocative Speech yang Comfest di X. Semoga ya tujuan gue membawa tokoh populer yang bernama Mekah ini adalah agar kalian itu bisa mencontoh kebaikan orang yang sangat berprestasi ini, guys. Jadi kalian tidak sendiri yang punya nama Mekah. Ada tokoh populer yang mempunyai nama Mekah juga, dan dia adalah siapa ya? Tara Mekaluna. Jadi kalian bisa mencontoh sisi baik positif dari Tara Mekaluna ini dan diterapkan ke dunia nyata agar kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semangat dalam menjalani hidup. Nah, sekarang menurut sumber nama miago.com, nanti linknya di deskripsi, sifat dan karakter Mekah ini dijelaskan bahwasanya Mekah dalam bahasa Islami artinya kota suci Mekah. Orang yang namanya Mekah ini adalah orang yang berani, cerdas, dan bekerja keras. Orang ini juga seseorang teman yang setia. Ia memberikan banyak nasihat yang baik dan menjadi pasangan yang sangat dapat diandalkan. Ketika terlibat dalam suatu hubungan, ia cenderung memberikan segalanya. Ini menurut sumber namanya.com ya guys ya. Nanti linknya di deskripsi. Nah, sekarang tebakan gue ya. Tebakan Darussalam Channel. Tebakan gue yang dimana bisa benar bisa salah. Menurut Darussalam Channel, Mekah ini adalah orang yang sangat mandiri. Orang ini tidak menjadi beban orang lain, apalagi beban keluarga. Ia harus bisa berjuang sendiri dan mewujudkan keinginannya tanpa harus berpangku tangan ya. Jadi tipikal orang yang mandiri ya, enggak mami papi, enggak. Dia mandiri banget.
Mecca ini dia adalah seseorang pemikir progresif yang berpikir ke depan dan berpikir tentang masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan masa mudanya dan menyusun strategi untuk masa depan yang dia inginkan. Tetapi dia suka kelupaan nih biasanya ya. Walaupun sudah menyusun rencana gimana pun di pikirannya, tapi dia kelupaan ya kalau nggak dicatat ya. Jadi dia itu selalu mengingatnya rencananya itu dengan cara dicatat di catatan kecil yang sering dibawa dia kemana-mana, entah itu di HP, notepad, dan lain-lain. Bukan hanya gemar dan senang untuk bersosialisasi ya, mereka juga mudah berbicara dan dengan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Suara yang lembut keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicara menjadi tenang dan tentram. Apa yang disampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Jadi mereka ini mudah bersosial ya, orangnya tipikal orang muda akrab dengan orang baru. Mereka ini juga orangnya fokus dengan apa yang diinginkan, apa yang dia capai, dia fokus. Segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini, dia sih orangnya keras kepala ya dengan kemauannya untuk bisa perfect atas apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dicapai. Jadi dia tuh punya sistem yang dimana kalau di masa 20, 25, masa-masa perjuangan dia tuh kayak sakit-sakit dulu gitu loh. Baju aja ya seadanya banget. Dia lebih milih nabung ya untuk jangka panjang nih. Ntar dia baru mewah-mewahan pada saat ekonominya sudah stabil. Kalau masih belum ya sederhana aja gitu loh. Menurut mereka ya, dia segala sesuatu yang ditekuni dan dikerjain dengan sungguh-sungguh, menurut dia ya, maka hasilnya juga akan sungguh-sungguh. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak sesuai apa yang kita lakukan ya. Kalau bisnis nih, menurut mereka ya, kalau bisnis itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya pun juga sungguh-sungguh ya. Kalau dia ngerjakan bisnisnya dengan ya asal bisnis aja, nggak sungguh-sungguh, bisnis sekedar bisnis, ya hasilnya juga sama aja, nggak begitu maksimal gitu loh. Kalau bisa biasa-biasa aja, maka hasilnya juga biasa-biasa aja. Dia memiliki jiwa optimis dan selalu mengadukan segala urusannya ke Tuhan dan menyegerakan segala urusannya kepada Tuhan, tidak mudah menyerah dan tidak mudah goyah. Lalu mereka ini ya, dia juga sangat kesulitan untuk berkata tidak, terutama pada permintaan orang lain yang sebenarnya sangat normal untuk diabaikan, dan hak kita juga sih untuk berkata tidak jika hal itu mengganggu aktivitas kita dan kondisi kesehatan mental kita ya. Namun dia tipikal orang yang gak enakan gitulah. Jadi ya mau gimana lagi, kalau saran Mimin ya untuk orang bernama mereka ini ya, belajar seni untuk belajar bilang tidak, karena itu hak kamu ya. Dan tugas kamu adalah membuat bahagia dirimu sendiri. Kamu tidak bisa membuat semua orang menyukaimu, cukup kamu bahagia dan merasa nyaman. Bantu jika kamu merasa itu perlu, dibantu ya. Dan jangan sungkan bilang tidak jika itu memberatkanmu. Si Meka ini dia tipikal orang yang perfeksionis dan selalu ingin mendapatkan yang lebih baik dan dituntut oleh sifat dan karakter dirinya untuk menjadi yang paling terbaik. Dia sangat terganggu dengan orang-orang yang tidak rapi ya, dan gatel jika lihat orang-orang yang buang sampah sembarangan. Rasanya kayak sudahlah, kita doakan aja ya kan, biar orang yang buang sampah sembarangan bisa tobat gitu loh maksudnya. Dan menurut sumber studi numerologi yang gue kutip dari link di bawah ya, menurut studi numerologi gue kutip dari namamia.com, katanya gini, mereka ini mempunyai kepribadian analitis, memahami, pengetahuan, senang belajar, dan bermeditasi. Dan juga penuh kesadarannya. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang yang bernama Meka. Buat kalian yang namanya Meka, terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Dan buat kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe, dan request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya, entah itu nama keluarga kalian, Ayang Besti Family, dan teman-teman kalian yang lainnya. Bisa request di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, tentu ya ada benar ada salah, namanya juga main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan ada tulisan donasi sukarela ya, untuk keperluan operasional Darussalam Channel ya kedepannya, agar lebih baik lagi dalam mengupload konten dan lain-lain. Dan terakhir, salam dari gue untuk orang yang bernama Meka yang berada di seluruh dunia ini, dari Sabang sampai Merauke. Untuk orang yang bernama Meka, salam dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap-siap sholat isya dulu guys. Siap-siap. Bye-bye, sampai jumpa ya. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Kevin. Buat kalian yang namanya Kevin, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, Kevin yang gue rangkum, gue kutip dari namamia.com. Kevin dalam bahasa Afrika, bentuk lain dari Tevin yang bisa bermakna indah. Kevin dalam bahasa karakteristik artinya disiplin, tidak mudah dibodohi, intuitif, dan penuh inspirasi. Dia itu selalu diberkati, tidak dibuat-buat, dan unik. Kevin dalam bahasa sejarah artinya bentuk Inggris dari nama Gael, Call Me, yang berarti menarik, dicintai. Kevin dalam bahasa Irlandia artinya anak yang lembut. Kevin dalam bahasa Celtic artinya lemah lembut. Kevin dalam bahasa Gaelic ini artinya menarik ya. Kevin dalam bahasa Irlandia artinya anak kecil yang tampan. Kevin dalam bahasa Inggris artinya bentuk lain dari Tevin yang artinya indah. Nah, ini semua sumbernya menurut namamia.com. Untuk info lebih lanjut, linknya aku cantumin di deskripsi. Kalian bisa klik linknya di bawah untuk info lebih lanjut. Selanjutnya, nama Kevin ini menurut tentang nama.com dibahas Irlandia kuno. Sapaan ini berasal dari gabungan suku kata Camer atau Cam yang bisa bermakna mulia dan Gin atau Gain lahir. Jadi arti nama Kevin adalah yang terlahir mulia atau bangsawan. Sapaan ini dipopulerkan oleh Santo Kevin yang menjadi pendiri biara Glendoch di kerajaan Leinster, Irlandia pada abad ke-6. Laki-laki ini merupakan salah satu santo pelindung dari Keuskupan Agung Dublin yang telah dikanoniasi pada tahun 1903. Pada tahun 1950-an, popularitas panggilan ini meningkat di negara-negara berbahasa Inggris. Penyebabnya adalah boomingnya film Death of a Salesman, yaitu pada tahun 1951 yang salah satu karakternya dimainkan oleh aktor Kevin McCarthy. Sumbernya menurut tentang nama.com. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa kunjungi linknya aku cantumin di deskripsi. Lalu buat kalian yang namanya Kevin, ada tokoh populer yang bernama Kevin juga. Dia adalah Kevin Hart, yaitu laki-laki yang berprofesi sebagai pelawak komedi tunggal, aktor, dan produser. Ini merupakan salah satu selebritas kulit hitam yang memiliki banyak penggemar. Bahkan majalah Type pernah memasukkannya ke dalam daftar 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2015. Hart lahir pada tanggal 6 Juli 1979 di Philadelphia, Pennsylvania, atau bisa juga di Amerika Serikat. Ia bersama kakak laki-lakinya dibesarkan oleh ibunya, Nancy Hart, karena ayahnya selalu keluar masuk penjara. Alhasil, laki-laki ini berusaha menghibur dirinya sendiri dengan humor dan melakukan komedi stand up hingga menjadi profesi utamanya. Walaupun awalnya sempat gagal, ia tidak menyerah dan justru terus bekerja keras hingga mencapai sukses. Semoga orang yang bernama Kevin ini dapat mencontoh prestasi dan kegigihan dari tokoh populer yang bernama Kevin Hart ini ya. Dari segi humorisnya, bercandanya, dan lain-lain. Nah, menurut sumber namamia.com yang linknya ada di deskripsi, sifat dan karakter Kevin ini, ia cenderung memiliki rahasia dan pemalu. Walaupun ia seorang yang kuat sekaligus emosional, ia percaya diri dan mengendalikan situasi. Orang ini gemar melakukan sesuatu yang bermakna dalam hidup dan sangat penyayang kepada orang-orang yang berada di dekatnya. Menurut tebakan Darus Salam Channel yang dimana bisa benar bisa salah,
Kevin adalah sosok lelaki yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusiakan untuk memanusiakan manusia tertancap dalam lubuk hati orang yang bernama Kevin ini. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak egois, apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. Ia sadar bahwa ketika dalam kondisi kurang baik itu nggak enak banget, maka dari itu dia mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati. Dia bisa harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dari situ dia bisa belajar artinya rasa bersyukur yang sebenarnya. Jadi si Kevin ini dia adalah teman curhat yang sangat bagus dan baik banget, karena kalian kalau curhat sama Kevin ini bukan hanya didengarkan aja, tapi Kevin ini berusaha masuk merasakan apa yang kalian sedang rasakan, berusaha mengikuti alur cerita apa yang kalian bawakan, menyimak betul-betul cerita yang kalian bawakan dan memberikan saran yang tepat gitu loh. Kevin juga mudah berbicara dan nyaman kepada orang yang baru dia kenal. Suaranya yang lembut keluar dari kedua lisannya membuat lawan bicaranya menjadi tenang dan tentram. Apa yang dia sampaikan selalu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Dengan keterampilan dia dalam berbicara sehingga dia bisa menikmati hidupnya lebih berwarna karena banyak yang mencintai dan banyak orang yang ingin berteman dengannya. Selain wataknya yang lemah lembut, dia juga orang yang tidak berhitungan kepada teman-temannya, guys. Kevin ini adalah orang yang fokus dengan apa yang dia ingin capai. Segala upaya dan usaha yang dilakukan demi mewujudkan apa yang menjadi keinginannya dalam kehidupan ini, dia sih orangnya memiliki analisis tersendiri untuk apa yang dia usahakan untuk bisa menikmati tujuan yang akan dicapai. Salah satu tujuan yang menjadi topik utama dalam kehidupannya yaitu memiliki karir yang cemerlang, baik dari pekerjaan ataupun yang lainnya. Untuk mencapai tujuan yang ia inginkan membuat dia sibuk dan sedikit waktu untuk bermain dengan teman-temannya, guys. Dari sifat dan karakteristik yang sama-sama kita bahas tadi, Kevin juga memiliki mental yang sangat kuat hingga rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, dia mampu melalui itu dengan tegak kepala karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam hidup. Dengan kesibukannya itu membuat Kevin bisa memanajemen waktu dalam hidupnya. Akan tetapi ya tetap juga sih saking sibuknya dengan aktivitas yang dimiliki oleh si Kevin ini sehingga membuat hubungan dia dengan pertemanan atau pacar menjadi sedikit renggang, guys. Sebenarnya ya Kevin adalah seseorang yang sangat penyayang, entah itu kepada keluarga, teman, atau pasangan. Ia terlihat cuek dikarenakan kesibukan aktivitasnya. Walaupun begitu, ia akan tetap menyisihkan waktu luang untuk kumpul bareng keluarga, teman, dan pacarnya. Ia juga tidak menyukai sesuatu yang gak beres. Dia selalu memperhatikan perasaannya ya. Setiap perasaan yang hadir dalam dirinya selalu diperhatikan. Kalau merasa ada ancaman atau orang toksik yang ingin merasuk atau merusak hatinya, dia langsung blokir atau cuekin begitu saja. Jadi dia itu tidak menyediakan tempat atau ruang bagi orang yang ingin masuk ke dalam hatinya dan mengobrak-abrik hatinya dan menghancurkan perasaan dia. Dia benar-benar membentengi dirinya dari hal-hal yang buruk sehingga dia tidak mudah untuk sakit hati, baperan, atau terpancing emosi karena dia mempunyai mental yang baja ya, kuat untuk menghadapi rintangan yang ada. Dia tipe orang yang tahu batasan dirinya itu seperti apa. Dia tidak terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Dan dia hanya memfokuskan apa yang dia bisa. Ia akan memfokuskan ke satu hal yang menurutnya itu penting. Dan menjadikan hal itu sempurna. Menurut studi numerologi, nama Kevin mempunyai kepribadian analitis, memahami, mengetahui, senang belajar, bermeditasi, penuh kesadaran. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Buat orang yang bernama Kevin, selamat. Anda adalah orang yang diberikan petunjuk untuk menjadi pemenang di bumi ini. Maka dari itu, jangan sia-siakan kesempatan kalian. Karena kalian itu mempunyai tipe orang yang mempunyai semangat yang tinggi ya. Tidak mudah menyerah, mempunyai wawasan yang cukup luas.
Dia adalah memahami sesuatu mudah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Alan. Nah, buat kalian yang namanya Alan, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, menurut namamia.com, nanti linknya aku cantumin di deskripsi untuk info lebih lanjut. Kalian bisa kunjungi link di deskripsi ya guys ya. Jadi menurut namamia.com, Alan dalam bahasa Inggris artinya bentuk lain dari Alan, yang bisa berarti tampan. Alan dalam bahasa karakteristik artinya mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain, suka berjalan-jalan, memiliki keinginan yang kuat, dan agak keras kepala, tidak dibuat-buat dan unik. Alan dalam bahasa Skandinavia artinya ganteng, bagus, harmonis, dan damai. Alan dalam bahasa Celtic artinya tampan. Alan dalam bahasa Indonesia artinya berkah, kegembiraan, kehormatan. Alan dalam bahasa Skotlandia artinya tampan, bisa juga batu. Ini sumbernya menurut namamia.com ya guys ya. Linknya di deskripsi. Menurut tentang nama.com, sapaan yang banyak ditemui di negara Inggris ini umumnya disematkan kepada anak laki-laki. Bila membicarakan makna panggilan ini, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan pesan yang terkandung dalam arti nama Alan. Teori pertama, sapaan ini diperkenalkan oleh orang-orang Breton Inggris yang ikut dalam Norman Invasion pada abad ke-11. Dalam bahasa Breton, arti nama Alan adalah rusa. Kemudian, ada juga pakar yang berpendapat kalau sapaan ini berasal dari kata Ailin, yang berarti batu atau bangsawan dari bahasa Irlandia. Ini sumbernya menurut tentang nama.com. Nah, buat kalian yang bernama Alan, ada tokoh populer yang bernama Alan juga. Siapakah dia? Dia adalah Alan Rickman. Kalau Anda suka nonton film serial Harry Potter, sosok aktor tampan ini tentunya sudah tidak asing lagi. Karena laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Februari 1946 ini merupakan pemeran karakter Profesor Snape. Laki-laki ini belajar acting di Royal Academy of Dramatic Art dan jadi member dari Royal Shakespeare Company RLC. Selain Harry Potter, ia pernah membintangi film-film populer lainnya seperti Love Actually 2003, Perfume, The Story of Murder 2006, dan sebagai pengisi suara Alice in the Wonderland di 2010. Ia meninggal pada tanggal 14 Januari 2016. Jadi buat orang yang bernama Alan, semoga orang yang bernama Alan ini dapat mencontoh kerja keras dan prestasi dari tokoh populer yang bernama Alan Rickman. Iya. Jadi ambil yang baik-baiknya aja guys, dicontoh yang baik-baiknya aja. Menurut sumber namamia.com, arti nama Alan, sifat dan karakternya ya. Orang dengan nama Alan tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Menurut tebakan dari Ruslan Channel, untuk orang yang bernama Alan ini, yang benar-benar bisa benar bisa salah, jadi kita have fun aja, main games. Orang yang bernama Alan ini, dia adalah sosok lelaki yang sangat mandiri. Orangnya tidak menjadi beban terhadap orang lain, apalagi menjadi beban untuk keluarga. Dia harus bisa berjuang sendiri dalam memenuhi keinginannya tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain. Kemandirian yang sudah terasa dalam diri orang bernama Alan ini bisa membuat dia bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bisa mengandalkan dirinya melawan hawa nafsu untuk tidak menghabiskan uang dengan cuma-cuma. Orangnya bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik, serta tidak membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Orangnya sangat enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Alan ketika ia ingin sesuatu, dia tidak perlu minta kesana kemari untuk bisa mendapatkan uang, karena dia sudah bisa mandiri sejak dini. Nama Alan ini juga seorang yang lebih senang dalam dunia entrepreneur. Dan dia ini juga memiliki jiwa kemandirian yang memberontak dalam dirinya ya. Dengan cita-cita yang diinginkan oleh Alan ini sebagai pengusaha, Alan ini terkesan orang yang individualis padahal orangnya baik, ramah, dan sangat royal.
Orang yang bernama Alan ini mempunyai jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh orang yang bernama Alan ini ya guys ya. Dan menambah kepercayaan dirinya meningkat. Karena dia tidak takut mengambil resiko yang dialami. Bagi dirinya ketika ingin menjadi pengusaha sukses, seseorang sudah tidak ada lagi rasa takut dan resiko kerugian. Jika terlintas dalam benak diri hanyalah kerugian, maka sampai kapanpun dia tidak memulai untuk menjadi seorang pengusaha. Ia adalah pemikir progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya. Batuk bentar. Guys, Alan ini juga memiliki mental yang sangat kuat. Rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, selalu mampu melalui itu dengan tegak kepala, karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam kehidupan. Kekurangan dari Alan ini, dia orangnya agak sedikit teledor sih. Contohnya ketika dia selesai mandi dan membuka lemari untuk mengganti baju, dia selalu lupa untuk menutup lemarinya dan kembali. Kalau habis pakai baju itu kayak sembarangan gitu loh, nggak digantung gitu, ditaruh di lantai. Terus biasanya kalau tidur ngorok gitu. Dengan makanan yang paling disukai untuk orang yang bernama Alan ini adalah ayam masak kecap, terus mie ayam, bakso, dan jenis makanan yang disukai Alan ini biasanya harus ada kecapnya gitu. Karena Alan ini tidak ribet dalam masalah makanan, yang penting enak dan bersih. Makan apa aja bisa sih menurut gua, selagi halal ya kan. Kalau dalam urusan cinta, si Alan ini adalah sosok lelaki yang perhatian dan sangat sayang dengan pasangannya. Dia sangat perhatian dengan keadaan pasangannya. Ia tidak mau pasangannya itu sedih atau kelaparan. Dia tidak takut untuk bilang tidak, karena itu adalah hak dia, dan hak dia juga untuk tidak diberatkan. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang, dan menurut dia percuma nolong tapi setelah nolong ngeluh atau ngoceh-ngoceh di belakang. Jadi dia kayak kalau lagi keberatan dimintai tolong ya udah nolak gitu loh. Kadang kan ada orang walaupun dia keberatan tetap aja diterima bantuannya. Ya namanya nggak enakan ya, padahal nggak enakan itu adalah penyakit gitu loh. Jadi Alan ini dia punya insting yang bagus dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Dia bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang terjadi di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini dia sangat teliti dalam pekerjaan, gigih, dan seorang pemimpin. Menurut studi numerologi, nama Alan mempunyai kepribadian pemrakarsa, pelopor, pemimpin, bebas, pekerja kelas, dan individualis. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang bernama Alan. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian request nih. Bukan request sih, tapi kasih pendapat kalian di kolom komentar bagaimana tentang video ini. Apakah banyak benarnya kah atau banyak yang salah kah? Dan perlu diingat bahwasanya kalau banyak benarnya itu ya semoga yang baik-baik jadi doa ya guys. Biasanya kebetulan aja. Kalau ada yang miss, salah, itu benar hal yang wajar. Karena kita minta tebakan bisa benar bisa salah ya kan. Jadi enjoyin aja, jangan baper ya. Gua kok ini ada tuh yang komen kayak kamu jangan sok tahu gitu. Kan kita main tebak-tebakan, bisa benar, bisa salah. Dan juga nama Alan, misal nama yang kita bahas sekarang misalnya Alan ya. Nama Alan kan nggak cuma lu doang, kan banyak di seluruh dunia yang namanya Alan juga. Ya maksudku kayak gitu loh. Jadi bisa benar bisa salah. Kita enjoy aja. Aduh, jangan pemarah dong. Puasa nih nanti ntar batal loh. Oke guys, sumbernya di deskripsi ya semuanya. Ini gue gue rangkum dari beberapa sumber, terus aku kembangin lagi pakai bahasaku sendiri. Terus bukan pakai bahasaku sendiri, ada yang beberapa kutip pure, terus aku ada yang ku parafrasekan pakai punya aku sendiri yang menurut tebakan Darussalam Channel, dan selanjutnya itu dari aku sendiri memang. Oke guys, buat yang suka kalian bisa curahkan hati kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa lihat di bagian bawah itu ada tulisan donasi sukarela untuk perkembangan Darussalam Channel. Mulai dari operasional, ketepatan waktu mengupload, upgrade yang lainnya, laptop misalnya, PC, dan yang lain-lain lah. Dan terima kasih yang udah donasi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk mengenai orang yang bernama Alan. Dan ini udah mau jam 7, gue bentar lagi berangkat kerja. Dan dari gue salam sih untuk orang yang bernama Alan yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Dan gue ucapkan terakhir gue pakai echo.
Bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye. Salam dari gua untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Alfa. Nah, buat kalian yang namanya Alfa, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sana keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya. Kalau punya ayang juga silahkan dibagikan juga agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go, let's get it. Nah, menurut sumber namamia.com dijelaskan bahwasanya nama alfa dalam bahasa unisex itu artinya huruf pertama bentuk lain dari alpha. Alfa dalam bahasa Arab artinya 1000. Alfa dalam bahasa Yunani artinya simbol awal, yang pertama. Alfa dalam bahasa Latin artinya besar, tinggi. Alfa dalam bahasa sejarah artinya bentuk lain dari alpha. Alfa dalam bahasa Indonesia artinya sebuah nama sinar. Alfa dalam bahasa sejarah artinya bentuk lain dari alpha. Nah, ini semua sumbernya menurut namamia.com. Nanti linknya aku untuk link sumber ini aku cantumin di deskripsi bawah. Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa kunjungi website di sana. Nah, sekarang yang gue kutip dari tentang nama.com ya, linknya di deskripsi juga. Menurut tentang nama.com, sapaan untuk nama alfa ini berasal dari kata alpha yang merupakan huruf pertama dalam bahasa Yunani. Huruf yang dituliskan dengan simbol A itu banyak digunakan dalam konsep kimia, fisika, dan matematika. Dalam bahasa Indonesia, arti nama alfa adalah pertama, bisa juga permulaan atau bintang utama, atau yang paling terang. Menggunakannya untuk si baby adalah menjadi sebuah doa agar ia tumbuh menjadi seorang pemimpin atau pelopor yang paling cemerlang. Ya, ini menurut tentang nama.com. Lalu kata tentang nama.com, buat kalian yang namanya Alfa, ada sosok tokoh populer yang mempunyai nama Alfa juga. Siapakah dia? Dia adalah Alfa Castaldi. Pria kelahiran Milan 19 Desember 1926 ini adalah seorang fotografer. Karirnya itu dimulai pada tahun 1954 ketika ia banyak mengambil gambar seputar kehidupan sosial Milan untuk majalah Italia. Pada tahun 1960 ia mulai pindah ke bidang fotografi mode untuk majalah Novita yang kemudian menjadi Vogue. Gimana tuh bacanya? Vogue gitu ya. Vogue. Ya pokoknya yang brand-brand ternama gitulah. Italia pada tahun 1966. Lininya Italia dan Aryan. Sejak saat itu hingga akhirnya hayatnya pada tahun 1995, ia sering menjadi fotografer untuk orang-orang ternama di bidang fashion tuh kan. Seperti Giorgio Armani, Laura Blake-Lotti, Fendi, Gianfranco Ferri, dan Carrie Lerchfeld. Sorry ya guys, gue nggak begitu fasih pengucapan bahasa Inggrisnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi buat kalian namanya Alfa, semoga orang yang bernama Alfa ini dapat mencontoh keahlian prestasi dari tokoh populer Alfa Castaldi ini ya. Amin. Ya kan, yang baik-baik kita ambil ya guys. Nah, menurut sumber namamia.com, nanti linknya aku cantumin di deskripsi untuk info lebih lanjut, kalian cek di sana. Sifat dan karakter orang yang bernama Alfa ini tergolong orang yang percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Nah, sekarang menurut tebakan Darussalam Channel, orang yang bernama Alfa ini dia adalah sosok orang yang mempunyai kepribadian yang baik. Dia itu seperti terlahir dalam hidup ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang samar-samar. Dia adalah sosok yang sangat teguh membela kebenaran. Alfa orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Kalau lihat dia itu kayak ada aja yang dia kerjakan. Dia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai apa aja yang bisa dikerjakan gitu loh. Jadi kalau lihat Alfa itu ada aja yang dikerjain. Tipe orang yang berani jika dia merasa benar, maka dia tidak mau kalah, dan itu adalah prinsip si Alfa. Jika dia melihat kebatilan di depan matanya, dia akan berusaha untuk membenarkannya. Tipe orang yang kalau ngomong itu belak-belakan, namun bisa menyesuaikan lawan bicaranya. Tipe orang yang fleksibel juga sih sebenarnya. Dan dalam urusan pekerjaan, Alfa adalah sosok yang tekun dan giat. Dia bekerja keras dan tidak mudah menyerah.
ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara dan dia ini mempunyai gaya bahasa yang dan penyampaian yang baik gitu loh, dan mudah mudah diingat, mudah dicerna gitu. Dan dia bisa sopan banget dan bisa juga jadi galak banget tergantung lawan bicaranya. Dan tebakan gua untuk sosok yang bernama Alpha ini, dia adalah tipe human yang sangat menyukai gaya dalam berpenampilan. Dia up to date banget dengan style apa yang lagi trending, dan biasanya dia juga menghormati orang yang dia temui itu dengan dia berpakaian rapi. Alfa juga memiliki wibawa tersendiri sehingga orang yang bertemu dengannya agak sungkan gitu loh untuk nolak. Jadi Alfa ini tidak menyukai lingkungan yang toksik dan lebih menghindari hal-hal yang membuat hatinya keras gitu loh. Jadi dia tuh suka lingkungan-lingkungan yang baik, yang uh, membuat dirinya itu semangat menjalani hidup, tidak ada circle-circle toksik-toksiknya, kayak nggak suka dia. Alfa ini anaknya komunikasi banget, sangat mahir dalam bersosial dan mudah banget dalam berteman. Dia kalau berteman itu tahu batasan dan mempunyai pelindung sehingga dia tidak mudah untuk dimanfaatkan. Ya ada immortal atau filternya gitu loh. Sorry guys, ada beberapa gangguan bentar tadi. Dan dia anaknya anak-anak tipikal yang editing gitu loh. Biasanya yang namanya Alpha ini dia jago banget dalam urusan Photoshop, Adobe Premiere, dan suaranya biasanya bagus. Dan sering digunakan sebagai pengisi suara kayak serak-serak bahasa gitu loh, kayak gue gini kan. Ya. Kepedean aja. Astagfirullah, maaf guys. Nah, dia ini kalau galau biasanya suka rebahan sambil dengerin lagu, tapi kalau ia galau tidak bertahan lama ya biasanya. Karena dia ini tipe orang yang bisa mengatur emosionalnya itu dengan seimbang. Ya galau ya biasanya galau, tapi bentar doang karena nanti happy lagi gitu loh. Orang seperti Alfa ini tebakan gue dia sangat cocok berkarir dalam industri kreatif atau sebagai tata busana desainer gitu sih. Orangnya sangat tenang dan menyegerakan kebaikan. Dia itu kalau lihat pengemis atau ngasih dan sangat senang dengan kucing. Kalau dalam urusan cinta si Alfa ini adalah sosok yang bucin dan sangat sayang dengan pasangannya. Tapi kadang dia suka pura cuek gitu sih. Dia orangnya tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi dan dia yakin bahwa dia itu sangat berharga gitu lah. Jadi jangan sampai disia-siakan. Alpha orangnya tidak suka menjelekkan dirinya. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit lagi dari keterpurukan. Dia tidak suka berbicara hal-hal negatif terhadap dirinya sendiri. Dan untuk studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, orang yang bernama Alpha ini memiliki sifat kepribadian mudah bekerja sama, beradaptasi, bermitra, memperhatikan orang lain, dan sebagai sosok penengah. Oke guys, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai orang yang bernama Alpha. Terima kasih buat kalian yang namanya Alpha udah nonton di menit ini, di detik ini, di ujung terakhir ini. Dan gue ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya yang udah stay tune mendengarkan ocehan gue sampai di akhir video ini. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini. Apakah banyak benernya atau banyak yang salah. Dan kalau banyak bener itu benar-benar alhamdulillah banget, karena main tebak-tebakan bisa benar bisa salah ya kan. Kalau ada yang salah itu benar-benar hal yang wajar. Namanya juga main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Nah, buat kalian yang suka, kalian bisa banget lihat di bagian bawah pojok kanan itu ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk perkembangan operasional Darussalam Channel. Terserah guys, berapapun terserah, seikhlasnya ya guys ya, agar kualitas dari editing, ketepatan upload, dan pokoknya yang lainnya lah jadi lebih bagus lagi. Dan sampai sini dulu ya pembahasan kita. Dan buat kalian yang puasa, ini gue rekaman di Ramadan tanggal Senin 11 April 2022 guys. Di jam 6.10 habis sahur gue sempetin rekaman, dan gue bentar lagi masuk kerja di jam 7.30. Gue mau mandi dulu, siap-siap kerja. Buat kalian yang kerja semangat ya. Kita di masa-masa perjuangan juga guys, jangan pernah putus asa, selalu ingat janji Allah ya kan ya, siapa yang berusaha pasti selalu ada jalannya. Oke guys, sampai sini dulu, salam dari gue untuk orang yang bernama Alpha yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Yang belum salat subuh ya guys, bye bye.